Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya akan membahas dengan judul penyalahguna narkoba hanya 3 pilihan. Mengapa hanya 3 pilihan? Karena bila mana mereka sudah menjadi penyalahguna, pilihan pertama adalah penjara. Pilihan kedua adalah rumah sakit, dan pilihan ketiga tentunya kita tahu semua apa? Yaitu adalah kuburan. Nah, kalau kita ulas dengan seksama, penyalahguna itu pilihannya tidak ada yang mengenakan. Maka dari itu, stoplah menjadi penyalahguna sebelum terlambat. Untuk apa sih? Bila Anda ingin dianggap teman bahwa Anda adalah orang yang hebat, tentunya bukan menjadi penyalahguna, tetapi menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berkarya. Kan seperti itu. Jadi cara berpikir itu jangan menjadi bodoh. Kita harus berpikir ke depan jauh. Seperti itu. Nah, kemudian masa depan kita adalah pada diri kita sendiri. Kita harus termotivasi bahwa kalau kita sampai terlena, karena dalam hidup itu ada tanggung jawab. Allah SWT memberi kita amanah bahwa hidup itu kita harus mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Ada satu ayat hadis Al-Qasas 16 yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wala Robi ini zolamtu nafsi fakfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Sehingga jangan sampai kita terlanjur menzalimi diri kita dengan perilaku perbuatan yang tercela. Karena hidup ini adalah amanah. Kita diberi hidup, jiwa, raga, tentunya harus diiringi dengan perilaku, perbuatan seperti itu. Maka kita sebagai insan manusia yang beriman harus ingat akan amanah tersebut. Jadi khususnya untuk anak-anak remaja, ya carilah tahu informasi mengenai ke depan mau dibawa kemana hidup kalian. Karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Masa depan negara ini ada pada diri Anda. Bila Anda tidak ingin negara ini hancur, Anda harus menjadi manusia-manusia yang bermoral, berakhlak, dan juga manusia-manusia yang berkarya. Ya, kalau pendidikan itu tentunya ada pendidikan formal dan ada pendidikan informal. Jadi semuanya bisa seiring. Jadi jangan ada alasan, saya tidak punya uang, saya tidak bisa sekolah. Tidak. Belajar itu di depan kita adalah guru kita. Sehingga dimanapun kita bergaul, kita akan mendapat ilmu. Jadi ya syukur-syukur kalau kita memang menjadi masyarakat yang ada, kita mengedepankan pendidikan formal. Namun pendidikan itu bisa ditempuh dengan banyak cara. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan itu bisa ditempuh dengan banyak cara. Kita bertemu teman, bergaul, itu sudah mendapat ilmu. Kemudian bisa bicara lagi mengenai membaca buku, kemudian mencari informasi dari media elektronik. Semuanya itu ya menjadi ilmu, menjadi pengetahuan seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa yang tidak beruntung, tidak punya uang, kemudian tidak bisa berilmu. Tidak. Ilmu bisa kita raih dari mana saja. Yang penting kita niat ingin mengisi diri kita ini yang sudah diamanahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menjaga tubuh, jiwa dan raga kita ini, ya kita isi dengan ilmu. Ilmu itu kita bisa dapatkan dengan seiring perjalanan hidup ini, seperti itu. Dengan alam pun kita bisa belajar, ya, dengan pohon kita bisa belajar, dengan binatang kita bisa belajar. Semuanya sudah ada isyaratnya. Bahkan perlu diketahui, binatang pun itu bertasbih, sehingga binatang itu mendapat pelindungan juga dari Allah SWT. Makanya kita sebagai makhluk yang paling sempurna, malu harusnya. Kita saja mungkin tidak pernah berzikir, tidak pernah bertasbih, yang ada cuman mengeluh dan mengeluh. Allah tidak suka sama saya, Allah selalu memberi cobaan pada saya. Orang yang mengeluh itu adalah orang yang apatis. Allah tidak suka orang yang apatis. Kita harus selalu berusaha dan berusaha. Kita harus optimis, seperti itu. Sehingga ke depan mudah-mudahan khususnya bangsa Indonesia ini tidak terpengaruh lagi penyalahgunaan narkoba. Karena sebagai orang-orang yang sudah terjerat narkoba, tersesat narkoba, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, itu tidak ada yang mengenakan. Kemudian juga kita di dalam masyarakat harus punya jiwa spontanitas seperti melihat sesuatu yang contoh kebakaran. Bila terjadi kebakaran, kita terpanggil semuanya ingin mematikan si api tersebut. Karena apa? Jangan-jangan bisa merembet ke rumah saya. Nah, demikian juga narkoba. Kita harus berpikir seperti terjadi kebakaran. Karena bisa saja narkoba itu kena ke anak kita, cucu kita, lingkungan rumah kita, dan sebagainya. Dengan demikian, kita betul-betul antisipasi tentang bahaya narkoba ini. Apalagi ya kalau kita melihat lagi kepada pemerintah seperti himbauan di rokok, ada nggak di bungkus rokok itu ada kata-kata yang mengenakan. Saya tolong mungkin warga negara Indonesia sekarang ini 99% tidak buta huruf. Mungkin yang buta huruf masih 1%. Tolong di bungkus rokok itu ada nggak tulisan yang bagi perokok yang sangat mengenakan, menguntungkan. Saya rasa kalau Anda bisa membaca, tidak ada yang mengenakan. Semuanya yang tidak mengenakan, semuanya ancaman-ancaman tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi kita kembali lagi, amanah dari Allah SWT, kita dilahirkan dikasih jiwa dan raga, kita harus jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri dengan merusak diri kita, dan terjadi juga perbuatan yang merugikan orang lain karena kita sendiri tidak menjaga amanah tersebut. Seperti itu. Jadi marilah ke depan kita sadar bahwa hidup ini adalah amanah, sehingga kita menjaganya dengan baik. Demikian pencerahan saya sore ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, NKRI harga mati.